Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Saamir. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pengalaman pinjam uang di Saamir menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat secara online. Dalam video kali ini, saya akan membagikan pengalaman pribadi menggunakan aplikasi Saamir, mulai dari proses pendaftaran, pengajuan pinjaman, hingga pencairan dana. Selain itu, akan dibahas juga apakah Saamir aman digunakan, bagaimana sistem bunga dan tenor pinjaman, serta kelebihan dan kekurangan aplikasi Saamir berdasarkan pengalaman pengguna. Video ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang mempertimbangkan pinjaman online Saamir sebagai solusi dana darurat. Awalnya saya mengenal aplikasi Saamir dari rekomendasi teman yang mengatakan bahwa Saamir bisa menjadi solusi saat butuh dana cepat. Saat itu saya sedang membutuhkan uang tambahan untuk keperluan mendesak, sementara pinjaman ke keluarga belum memungkinkan. Akhirnya saya memutuskan mencoba mengajukan pinjaman di aplikasi Saamir. Proses pendaftarannya cukup mudah. Saya hanya perlu mengunduh aplikasi Saamir, mengisi data diri sesuai KTP, serta melengkapi beberapa informasi tambahan. Verifikasi tidak memakan waktu lama, dan setelah itu saya bisa langsung mengajukan pinjaman sesuai limit yang ditawarkan oleh aplikasi. Saat pertama kali mengajukan, limit pinjaman yang saya dapatkan memang tidak terlalu besar, namun cukup untuk kebutuhan mendesak. Tenor yang tersedia juga cukup fleksibel, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan kemampuan membayar. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 1.100.000 dengan durasi pinjamannya selama 4 kali cicilan. Untuk biaya adminnya sebesar 110.000, PPN 11% sebesar Rp12.100, total bunganya sebesar Rp484.000, dan untuk cicilan pertama dan keduanya sebesar Rp586.080, dan untuk cicilan ketiga sebesar Rp158.400, dan untuk cicilan keempat sebesar Rp253.440. Setelah pengajuan disetujui, dana langsung dicairkan ke rekening dalam waktu yang relatif cepat. Selama masa pinjaman, saya rutin menerima pengingat pembayaran dari aplikasi Saamir. Notifikasi yang diberikan masih tergolong wajar dan tidak berlebihan. Hal ini cukup membantu agar saya tidak lupa tanggal jatuh tempo. Namun seperti pinjaman online pada umumnya, bunga dan biaya layanan tetap perlu diperhatikan agar tidak memberatkan di akhir. Pengalaman saya melunasi pinjaman di Saamir berjalan lancar. Setelah melakukan pembayaran sesuai jadwal, status pinjaman langsung berubah menjadi lunas. Tidak ada kendala berarti selama proses pembayaran, dan limit pinjaman saya juga mengalami peningkatan setelah pelunasan. Sementara untuk kelebihan Saamir yaitu Saamir merupakan aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga terhindar dari praktik pinjol ilegal yang sering meresahkan masyarakat. Kamu bisa mengajukan pinjaman langsung lewat aplikasi tanpa perlu jaminan, dan prosesnya digital sehingga relatif cepat dari pengisian data sampai pencairan dana.
Banyak review menyebut pencairan bisa selesai dalam hitungan menit setelah data diverifikasi dan cocok untuk kebutuhan dana mendesak. Bunga yang dikenakan cenderung kompetitif dibanding beberapa pinjol lain, dan informasi biaya bunga ditampilkan dengan jelas sebelum kamu setuju. Pinjaman tanpa jaminan fisik, cukup KTP dan data diri saja, membuatnya lebih mudah diakses oleh banyak orang. Dan untuk kekurangan Samir yaitu, jika kamu telat membayar, bisa dikenakan denda atau bunga tambahan yang bisa membuat total pembayaran makin tinggi. Meski resmi, tetap ada kemungkinan kamu akan menerima notifikasi atau reminder kuat dari tim penagihan jika melewati jatuh tempo. Tenor pinjaman punya batas tertentu, misalnya 3-12 bulan, dan jika tidak dikelola dengan baik bisa memberatkan keuangan pribadi. Beberapa pengguna baru mungkin belum paham benar soal bunga dan jadwal pembayaran sehingga bisa membuat keputusan kurang bijak. Dan keterlambatan pembayaran pinjaman bisa dilaporkan ke Slik OJK yang nantinya mempengaruhi skor kredit kamu di masa depan. Jadi secara keseluruhan, pengalaman pinjam uang di Samir menurut saya cukup membantu untuk kebutuhan dana darurat. Meski begitu, pengguna tetap harus bijak dan memahami seluruh syarat serta ketentuan sebelum mengajukan pinjaman agar tidak menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Samir. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Samir, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Samir, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.